Assalamualaikum Sobat Football United. Ada satu artikel yang ingin gue angkat di video kali ini, ditulis oleh Dan Sheldon di The Athletic. Sorry agak ribet, di The Athletic. Judulnya adalah siapa yang akan memimpin transfer window yang krusial di Manchester United di musim panas. Kepergian John Murtough dari Manchester United menimbulkan sebuah pertanyaan yang jelas, siapa yang akan bertanggung jawab di transfer musim panas yang krusial. Omar Berada, yaitu adalah CEO yang akan datang, diasumsikan tidak akan mengontrol operasi-operasi di sepak bola di Manchester United sampai musim panas setelah dia menyelesaikan periode gardening leave di Manchester City atau City Football Group. Dan Ashworth yang akan menjadi sporting director di Manchester United itu baru akan terjadi setelah Manchester United menyepakati paket kompensasi dengan Newcastle United. Dan Jason Wilcox ini disebutkan akan menjadi technical director yang baru setelah uang penyelesaian ini diterima oleh Southampton. Dan dengan penunjukan ini yang telah dilihat ya sebagai sebuah langkah menuju ke arah yang benar, masih ada satu masalah yang jelas, yaitu adalah mereka masih belum bisa mulai bekerja di Manchester United. Ya, menurut gua ini betul ya. Bagaimana Omar Berada disebut profilnya cocok dengan segala pengalaman, karir yang naik, apa yang telah dilakukan. Lalu Dan Ashworth pun juga demikian, Jason Wilcox juga seperti itu. Tapi faktanya sampai dengan saat ini mereka belum bisa bekerja di Manchester United. Bahkan mereka ini kan sebenarnya dinantikan bekerja dengan secara penuh dan berpengaruh di musim panas nanti di Manchester United. Tapi ya, itu pun juga masih belum pasti ketiganya bisa secara bersamaan mulai bekerja sebelum atau ketika musim panas nanti. Disebutkan memang posisi atau situasi terkait dengan rekrutmen ini merupakan hal yang penting untuk diperbaiki di Manchester United. Walaupun ada investasi yang sangat signifikan di dalam skuad Manchester United, dilihat juga masih ada banyak gap yang harus diisi. Bagaimana mendatangkan partner untuk Rasmus Højlund di depan, ini menjadi prioritas, dengan Anthony Martial akan cabut di musim panas nanti dengan status free agent. Lalu bagaimana masa depan dari Rafael Varane, ini juga masih tanda tanya. Dan dilihat juga Manchester United butuh untuk mendatangkan central defender, artinya back tengah ya. Lalu Casemiro ini juga seperti itu, dihubungkan, dilihat ada kemungkinan untuk cabut dengan juga Christian Eriksen. Dan ini juga membuat Manchester United butuh untuk mendatangkan pemain baru di lini tengah. Sir Dave Braithwaite, Director of Sport dari Ineos, yang sering sekali berada di Carrington, ini akan menyediakan pandangan secara eksekutif tentang sebuah tim yang termasuk di dalamnya adalah Director of Football Negotiation Matt Hargreaves, lalu juga Deputy Football Director Andy O'Boyle, dan juga Director of Football Operation David Harrison. Mantan chief dari British Cycling Team ini tidak akan menjadi semacam kayak interim dari Football Director Manchester United, tapi mereka-mereka yang ada di klub ini memberikan informasi ya, kalau salah satu alasan kenapa John Murtough ini cabut dari Manchester United supaya yang lain bisa membangun hubungan dengan Braithwaite, Sir Dave Braithwaite. Kalau John Murtough masih stay sampai dengan musim panas nanti, ini akan bisa menjadi situasi transisi yang aneh. Semenjak investasi Ineos ke Manchester United disetujui, transisi
ini sudah menjadi kata-kata yang sering disebutkan. Sir Dave Brasswood di misi pertamanya adalah untuk melihat dan mempelajari dan juga untuk mendapatkan situasi apa yang terjadi di Carrington sebelum mengimplementasikan strategi jangka panjang untuk bisa mengembalikan klub ke masa-masa kemenangan. Rencana-rencana tersebut masih mereka rencanakan ya, tapi apakah John Murtough cabut atau Dan Ashworth kemungkinan datang, ya ini masih terus berlangsung. Dan juga perubahan lainnya yang akan terjadi adalah kedatangan dari Jason Wilcox. Dan ini berarti posisi dari Darren Fletcher akan berganti. Dan disebutkan rencana bagi Darren Fletcher yang saat ini menduduki Technical Director dari Manchester United ini akan diberikan sebuah pekerjaan baru dengan masih berada di Manchester United. Erik ten Hag sendiri masih akan memimpin timnya di tanggal 21 April ketika mereka akan bermain di babak semifinal FA Cup menghadapi Coventry City. Dan di final, kalau mereka bisa lolos ke final, maka akan menghadapi pemenang antara Manchester City dan juga Chelsea. John Murtough ketika masih berada di Manchester United ini memimpin langkah ketika mereka menunjuk Erik ten Hag dan juga mendukung dia dengan angka di transfer, jendela transfer. Ini juga termasuk menghabiskan 81,3 juta pounds di Anthony tahun 2022 dan juga 55 juta pounds untuk kedatangan Mason Mount di musim panas tahun lalu. Klub juga memberikan kredit kepada John Murtough ketika memimpin regenerasi di akademi, termasuk rekrutmen yang lebih baik dan juga memberikan infrastruktur yang lebih baik. Dan ini menuju di tahun 2022 di mana mereka mampu memenangkan piala FA Cup untuk tim muda ya. Dan Alejandro Garnacho serta Kobbie Mainoo ini bisa masuk ke tim utama Manchester United. Ya, jadi kalau dilihat dari artikel ini, bagaimana memang cabutnya John Murtough ini dilihat sebagai langkah untuk bisa memuluskan lagi proses transisi manajemen Manchester United ke Ineos. Sir Dave Brasswood nampaknya memang sebagai anggota mungkin dari posisi manajemen eksekutif di Manchester United, perwakilan dari Ineos, ini membutuhkan orang-orang yang bekerja di layer ataupun juga lapisan pertama di bawah Sir Dave Brasswood ini adalah memang orang-orang yang cenderung orang-orang yang baru, CEO yang baru, nanti juga ada sporting director yang baru, football director yang baru, mungkin juga technical director yang baru. Jadi Sir Dave Brasswood lebih menekankan ke hal tersebut. Yang menarik adalah bagaimana di bawahnya, karena di posisi di bawahnya ini ada Erik ten Hag. Dan disebutkan di beberapa artikel sebelumnya, Erik ten Hag ini juga sudah dimintai pendapat terkait dengan pergerakan di bursa musim transfer nanti ya, di musim panas, termasuk juga persiapan pre-season dan segala hal yang termasuk juga persiapan untuk musim depan. Akankah ini berarti Erik ten Hag akan stay seperti yang dikatakan dia sangat percaya dia akan tetap berada di Manchester United? Well, menurut gua kemungkinan itu masih terbuka. Namun demikian, masa depan dari Erik ten Hag kalau gue analisa ya, melihat dari apa yang dilakukan oleh Sir Dave Brasswood, ini akan sangat ditentukan oleh komponen-komponen di bawah Sir Dave Brasswood itu sendiri. Artinya CEO yang baru, sporting director yang baru, lalu juga technical director yang baru yang sampai dengan saat ini masih belum bekerja di Manchester United. Dan menarik juga bagaimana situasi di bursa transfer musim panas nanti. Besar kemungkinan belum akan melibatkan Dan Ashworth yang tadi disebutkan memang masih dilakukan negosiasi dengan Newcastle. Namun situasinya ini berbeda dengan Jason Wilcox yang diharapkan juga sudah bisa mulai bekerja di musim panas nanti bersama juga seorang Omar Berada. Namun juga disebutkan bagaimana
Sir Dave Brasswold ini bersiap ya untuk bekerja sama dengan Director of Football Negotiation Matt Hargreaves, Deputy Football Director Andy O'Boyle, dan juga Director of Football Operation David Harrison yang kemungkinan besar juga akan membantu di pergerakan musim panas nanti. Tentu saja juga dengan melibatkan pelatih atau manajer Manchester United saat ini. Kalau memang seperti itu, maka ya pendapat ataupun juga kinerja dari Dan Ashworth yang menurut gue akan memiliki posisi yang juga vital ya di manajemen Manchester United ini nampaknya masih belum bisa terjadi di musim panas ini. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah penghalang? Menurut gue tidak. Kenapa? Ya nanti pastinya akan ada pendelegasian siapa yang akan didatangkan, siapa yang akan dilepas. Ini sudah dengan analisa dari tim yang dipimpin oleh Sir Dave Brasswold. Dan ketika nanti Dan Ashworth masuk, apakah itu nanti setelah musim panas atau kapanpun itu, dia akan melanjutkan apa yang telah diputuskan oleh Sir Dave Brasswold. Dan tentu saja penunjukan Dan Ashworth ini kan juga dengan melalui, menurut gua ya, tahap kalau dia ini bisa bersinergi dengan Sir Dave Brasswold. Sehingga nanti apapun yang dibutuhkan ataupun diputuskan di musim panas, menurut gua ini tidak akan menjadi kayak hal yang memblok gitu ya, atau menghalangi apa yang direncanakan ataupun diinginkan oleh Dan Ashworth. Mungkin tidak 100%, tapi menurut gue masih tetap akan satu aliran, katakanlah demikian. Sehingga gue secara ringan amatiran sangat berharap bagaimana situasi Manchester United musim depan ini akan jauh lebih berubah dibanding dengan musim ini. Paling tidak dari sisi rekrutmen dan juga dari sisi persiapan. Dua hal ini menurut gue sangat penting. Rekrutmen dan juga persiapan. Rekrutmen, pemain yang datang, pemain yang lepas. Persiapan, ini juga termasuk dengan situasi tim medis dari Manchester United yang ya kita tahu ya bagaimana musim ini terlalu banyak pemain Manchester United yang cedera dan ini betul-betul memberikan kesulitan bagi Erik ten Hag. Dan menurut gue siapapun yang menjadi manajer Manchester United, kalau situasi kebugaran ataupun juga fisik dari tim seperti ini tidak pasti, tidak jelas ya, ini pasti akan memberikan sebuah tantangan yang sangat besar dan juga kesulitan yang sangat tinggi sekali. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.